Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera, dan pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Berikan pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 91 ayat 5 bagian A dan 9 bagian A. Tertulis demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari seringkali diasosiasikan dengan horor, teror dan kematian. Tidak mengherankan bila banyak orang yang menjadi takut apabila hari menjadi gelap. Ketakutan terhadap gelap disebut dengan nyctophobia. Ketika seseorang menderita nyctophobia ini, ketakutan akan kegelapan dapat melemahkan. Dan hal ini menyebabkan mereka menjadi terbatas dalam beraktivitas di malam hari. Karena kecemasan yang muncul dalam pikiran tidak saja mengganggu mental, tapi juga menimbulkan efek secara jasmani dan berdampak pada tingkah laku. Kita perlu memiliki pengertian yang benar tentang malam hari secara alkitabiah, supaya kita menyikapi malam tidak dengan kecemasan, tapi dengan keberanian, iman, dan percaya. Apa sebenarnya, saudara, makna dari malam hari menurut Alkitab, dan bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama adalah, malam hari merupakan momen untuk beristirahat. Untuk setiap hal ada waktunya. Ada siang, ada malam. Ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Dalam Markus 4 ayat 27 bagian A tertulis, lalu pada malam hari ia tidur. Malam hari bermakna bahwa kita perlu mengistirahatkan tubuh dan pikiran kita dari segala tugas dan tanggung jawab serta segala aktivitas. Kita perlu berhenti, saudara, dan mengambil waktu untuk merefresh tenaga dan pikiran kita. Bekerja terus-menerus dan kurang beristirahat akan menyebabkan gangguan pada kondisi kesehatan tubuh dan jiwa kita. Syukurilah malam hari sebagai waktu beristirahat yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, saudara, malam hari merupakan momen untuk mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Pada siang hari, kelihatannya begitu mudah untuk kita mempercayai Tuhan. Dan seringkali pada malam hari, banyak orang yang mulai meragukan kuasa Tuhan. Tapi dalam Mazmur 91 ayat 5a dan 9a ini tertulis, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Dalam keadaan tidur, saudara, kita tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita tidak perlu takut karena Tuhan berjanji untuk melindungi kita. Berjaga-jaga memang perlu. Kita perlu berdoa dan berhikmat. Tapi kita juga perlu belajar untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, bahwa Tuhan yang mengasihi kita akan menjagai senantiasa di sepanjang malam dan hari-hari selanjutnya. Yang ketiga, saudara, malam hari merupakan momen untuk mengalami berkat Tuhan. Bagi orang yang pekerjaannya berhubungan dengan fluktuasi secara global, tidur malam hari mungkin dipandang sebagai suatu kegiatan yang merugikan karena adanya aktivitas di negara-negara lain yang sedang terjadi di saat di lokasi lokal sedang malam hari. Tapi mari kita belajar, saudara, untuk tidak takut kehilangan berkat. Pahamilah bahwa saat tidur pun kita diberkati Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kita lebih dari yang kita duga dan pikirkan. Dalam Mazmur 127 ayat yang kedua tertulis, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,
dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Milikilah hati yang kuat, jangan takut menghadapi apapun juga, termasuk malam hari. Malam hari adalah berkat Tuhan buat kita. Ia ada, hadir, menjaga, melindungi, dan memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami baca, kami renungkan, kami menyadari bahwa Tuhan Engkau sungguh baik. Engkau menjagai dan melindungi kami. Terkadang kami merasa takut dengan berbagai situasi, khususnya malam hari. Tapi kami sungguh bersyukur, bersukacita karena firman-Mu menolong kami, memberikan jaminan bahwa Tuhan selalu ada, menjadi perisai dan perlindungan bagi kami semua. Kami tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam, sebab Engkau Tuhan menjadi benteng perlindungan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan saat ini kami percaya bahwa malam ini dan juga malam-malam selanjutnya Tuhan selalu ada bersama kami. Kami dapat tenang, beristirahat dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Kami tidak khawatir, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan memberkati serta melindungi kami. Tolong kami ya Roh Kudus, berikan kami pengertian untuk selalu memahami akan kehendak-Mu dan hidup dalam iman percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya malam ini ada berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Dan kami percaya malam ini juga Tuhan menolong kami, memberikan kami istirahat yang baik, menyegarkan tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.